Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran daring Nahwu ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan pembagian kalimat, serta kita akan membahas tentang cara membuat kalam. Sebelum itu jangan lupa subscribe Nahwu Shorof Channel dan SDNU Nawakartika Channel. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga kita mendapat manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Langsung saja. Untuk pembahasan pertama, yakni tentang pengertian dan pembagian kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan beberapa huruf hijaiyah yang disusun dan mempunyai arti. Nah, jadi jika ada susunan huruf hijaiyah yang tidak memiliki arti, maka tidak bisa disebut dengan kalimat. Kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat huruf ya. Saya ulangi. Nanti jika ada pertanyaan, ada berapakah jumlah kalimat? Maka kalian jawab, kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat isim, 2 kalimat fi'il, dan 3 kalimat huruf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu-satu per kalimat. Kalimat yang pertama adalah kalimat isim. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti nama. Saya ulangi, kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti nama. Bisa nama orang, nama benda, nama hewan, nama profesi, nama tempat, dan lain-lain. Contoh, ustadzun artinya guru. Guru bukan pekerjaan, Pak, bukan. Guru adalah nama profesi, pekerjaannya adalah mengajar ya. Ustadzun adalah nama profesi. 2 madrasatun artinya sekolah atau sekolahan, menunjukkan arti apa? Arti nama tempat, betul sekali. Yang ketiga adalah ghanamun, artinya kambing, menunjukkan arti nama hewan atau jenis hewan. Ustadzun, madrasatun, ghanamun. Lanjut ke kalimat yang kedua, yakni kalimat fi'il. Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan. Saya ulangi, menunjukkan arti pekerjaan dan diikuti oleh waktu. Saya ulangi, diikuti oleh waktu. Pekerjaan yang disertai keterangan waktunya atau zaman. Zaman atau waktu, saya ulangi, zaman atau waktu dibagi menjadi 3. 1 zaman madhi. 1 zaman madhi menunjukkan waktu yang telah terjadi. Waktu yang telah terjadi. Contohnya apa, Pak? Tadi pagi, tadi siang, kemarin, tahun lalu, minggu lalu. Nah, itu adalah waktu yang telah terjadi. 2 zaman hal menunjukkan arti waktu yang sedang terjadi atau sekarang. Saya sedang memasak, saya sedang mengajar, kamu sedang belajar. Nah, waktunya adalah sekarang. Yang ketiga adalah zaman istiqbal, menunjukkan waktu yang akan terjadi. Nanti sore, nanti malam, besok pagi, tahun depan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada berapakah jumlah waktu atau zaman? Jawabnya ada 3. 1 zaman madhi, 2 zaman hal, 3 zaman istiqbal. Lanjut. Kalimat fi'il dibagi menjadi 3. 1 fi'il madhi,
menunjukkan arti pekerjaan yang telah terjadi atau sudah dilakukan. Saya sudah mandi, saya sudah tidur, saya sudah belajar. Dua, fi'il mudhari', menunjukkan arti waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Menunjukkan arti pekerjaan, menunjukkan arti pekerjaan yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Saya ulangi, fi'il mudhari' adalah menunjukkan arti pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Saya sedang mengobrol, saya sedang mengajar, saya nanti mandi, saya nanti pergi ke masjid. Itu adalah contoh fi'il mudhari'. Yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan arti perintah. Makanlah, berangkatlah, pulanglah, dan masih banyak contoh yang lain. Jadi jika ada pertanyaan, fi'il dibagi berapa? Fi'il dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Lanjut. Fi'il madhi hanya memiliki satu zaman atau satu waktu, yaitu zaman madhi, ya. Cara mengidentifikasinya mudah, ya. Madhi dan madhi. Karena fi'il madhi adalah pekerjaan yang sudah dilakukan dan zaman madhi adalah waktu yang sudah terjadi. Fi'il mudhari' memiliki 2 zaman. Saya ulangi, fi'il mudhari' memiliki 2 zaman. Yang pertama zaman hal atau sedang terjadi. Yang kedua adalah zaman istiqbal, menunjukkan waktu yang akan terjadi. Karena fi'il mudhari' itu artinya pekerjaan yang sedang atau akan terjadi, sehingga dia mempunyai 2 zaman, yaitu zaman hal dan istiqbal. Ingat-ingat, ya. Adapun fi'il amar hanya memiliki 1 zaman. Apa itu? Zaman istiqbal. Saya ulangi, fi'il amar hanya punya 1 zaman, yaitu zaman istiqbal. Karena fi'il amar adalah fi'il yang mempunyai arti perintah. Kalau perintah, pekerjaannya sudah dilakukan apa belum? Belum. Jadi fi'il amar hanya memiliki zaman istiqbal. Contoh kalimat fi'il, contoh fi'il madhi. Nah, kataba aliyun. Kataba di sini sebagai fi'il madhi. Artinya kataba aliyun, Ali telah menulis. Berarti menulisnya sudah apa belum? Sudah. Yang kedua, contoh fi'il mudhari' yaitu aliyun yaktubu. Nah, yaktubu sebagai fi'il mudhari'. Artinya aliyun yaktubu adalah Ali sedang menulis. Berarti menulisnya kapan? Di saat ini atau sekarang. Yang ketiga, contoh fi'il amar yaitu uktub. Tu artinya tulislah. Pekerjaannya sudah apa belum? Belum. Uktub, tulislah. Untuk selanjutnya, yakni kalimah yang terakhir adalah kalimah huruf. Apa itu? Kalimah huruf adalah kalimah yang tidak dapat berdiri sendiri. Saya ulangi, kalimah huruf adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, kecuali jika ada kalimat yang lain yang mendampingi. Kalimat huruf adalah kalimat yang mendampingi kalimat isim. Kalimah huruf tidak dapat berdiri tanpa kalimah isim. Macam-macam kalimah huruf diantaranya fi, ila, ala. Contoh yang fi ialah fil baiti. Apa? Fil baiti artinya di dalam rumah.
Contoh ilal masjidi artinya ke masjid. Dan yang terakhir contoh alal kursiyi artinya di atas kursi. Saya ulangi, di atas kursi. Jadi ketiga kalimah huruf tersebut mendampingi kalimah isim. Mana kalimah isimnya? Al-baiti, al-masjidi, dan al-kursiyi. Cukup untuk pembahasan bab kalimat. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat kalam. Bagaimana cara membuat kalam? Salah satu syarat kalam ialah harus tersusun dari beberapa kalimat. Syarat kalam yang apa itu? Murakkab, ya betul sekali, murakkabun atau murakkab artinya tersusun dari dua kalimat atau lebih. Itu sudah ada di catatan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh penyusunan kalam dengan beberapa kalimat. Yang pertama isim dan isim. Contoh Zaidun qaimun. Saya ulangi, isim dan isim. Contoh Zaidun qaimun. Yang kedua isim dan fi'il. Contoh Aliyun yaktubu. Aliyun yaktubu. Yang ketiga isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Contoh kataba ustadzun alas saburati. Kataba adalah fi'il madhi, ustadzun adalah kalimah isim, ala adalah kalimah huruf. Ya, jadi ketiga kalimah ada dalam susunan kalam. Dan yang keempat isim dan huruf. Contoh shadiqun fil baiti. Shadiq di dalam rumah. Shadiqun adalah kalimah isim, fi adalah kalimah huruf, dan al baiti adalah kalimah isim lagi ya. Dari keempat susunan kalam tersebut, yang pasti dalam setiap kalam adalah kalimah isim. Jadi kalimah isim itu hukumnya wajib dalam susunan kalam, harus ada kalimah isim ya. Kalau ada pertanyaan, kalimah apa yang harus ada dalam susunan kalam? Jawabannya adalah kalimah isim, betul sekali. Untuk selanjutnya ada beberapa soal untuk menguji kepahaman kalian tentang video yang sudah saya terangkan tadi. Jawaban ada dalam video semuanya. Pertama, sebutkan macam-macam kalimat. Tadi sudah dijelaskan. Ada berapa? Silahkan dicek di video. 2, sebutkan macam-macam waktu atau zaman. Sebutkan macam-macam waktu atau zaman. 3, sebutkan macam-macam kalimat fi'il. Sebutkan macam-macam kalimat fi'il. 4, sebutkan pengertian kalimat huruf. Tadi juga sudah diterangkan. 5, sebutkan pengertian fi'il amar. Ada pengertian fi'il amar itu apa tadi ya? Sudah ada dalam keterangan video. Silahkan soal dan jawaban kalian tulis dalam kertas HVS atau folio, lalu kerjakan jawaban mengacu pada video. Tulis nama, kelas, dan nomor absen, lalu kumpulkan kepada wali kelas ketika tatap muka. Dan untuk video yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bab alamat. Apa itu alamat? Nah, untuk bab alamat akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.